Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil amma ba'd. Badallahu usikum wa yamtakullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin rahimakumullah, sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Bahwa setiap manusia dilahirkan ke muka bumi dalam kondisi fitrah. Para ulama berpandangan bahwa apa yang disebut dengan makna fitrah. Pandangan pertama, fitrah adalah dimaknai suci. Pandangan yang kedua, makna fitrah dimaknai dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang ketiga, dimaknai fitrah itu adalah potensi. Dari ketiga pandangan itu satu sama lain sesungguhnya saling melengkapi, saling menguatkan. Tidak ada pertentangan di antara tiga pandangan itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah. Suci, iman pada Allah dengan potensi yang baik. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka kemudian bapaknya lah, orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Makna orang tua di sini bisa jadi orang tua secara biologis, tapi di makna yang lain juga bisa jadi proses pendidikan, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Itulah yang kemudian menjadikan dia terbentuk kepribadiannya atau agamanya menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi. Hadirin rahimakumullah. Maka proses tumbuh kembang seorang manusia sejak lahir sampai kemudian menjadi balik, menjadi dewasa, itu adalah proses yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian, pembentukan keimanan dan keyakinan dalam beragama. Karena proses itu sangat menentukan diri seseorang, apakah dia menjadi seorang muslim atau bukan seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Maka kemudian ketika dia menjadi muslim, maka Allah perintahkan agar orang-orang yang meyakini keislamannya, memeluk Islam, maka diwajibkan dia untuk menghadapkan dirinya kepada Islam, menjalankan Islamnya dengan benar. Surat Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah
Dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, maksudnya agama Islam, dengan lurus. Tetaplah pada fitrah Allah. Yang dengan fitrah Allah itulah Allah menciptakan manusia. Itulah agama yang benar, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menghadapkan diri kepada agama Allah dengan lurus. Artinya menghadapkan diri kita, menjalankan perintah-perintah Allah dengan benar, sesuai dengan perintahnya, secara sempurna. Kesungguhan seorang muslim menjalankan ajarannya, kesungguhan orang yang beriman menjalankan perintah-perintah Allah, itu akan menjadikan fitrah penciptaannya akan terpelihara. Karena Islam diturunkan ke muka bumi ini adalah dalam kerangka memelihara kefitrahan itu. Akan memelihara keturunannya, akan memelihara kehormatannya, akan memelihara identitas kemanusiaannya, akan memelihara kemuliaannya sebagai manusia. Dengan menjalankan syariat dari Allah, maka kemuliaannya akan tetap terjaga, kefitrahannya akan terjaga, sampai ia kembali kepada Allah, menghadap Allah dalam mempertanggungjawabkan setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan selama hidup di muka bumi ini. Maka kita harus bisa memastikan diri untuk bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita harus bisa memastikan bahwa kita sudah bisa menunaikan hak-hak Allah, selain juga kita menunaikan hak-hak manusia dalam menjalankan agama ini. Itulah agama yang benar. Akan tetapi kebanyakan manusia memang belum mengetahui tentang ini. Di situ diperlukannya belajar yang terus-menerus. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan belajar dengan memahami, kita akan bisa mengetahui diri kita, kesejatian diri kita. Kita akan mengetahui purwadaksi kita. Dan di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bisa terus mengkaji diri kita, ngaji diri, memahami diri kita, dari mana kita berasal, sedang apa kita kini, dan kemana kita akan kembali. Kemudian unsur-unsur diri kita, ada ruhani, ada jiwa, ada jasad, di mana tiga unsur itu akan terus bergejolak di dalam diri, sehingga muncul gejala-gejala jiwa, semangat, malas, kemudian bergairah, kemudian frustasi dan sebagainya. Itu adalah gejala-gejala jiwa dalam perjalanan hidup ketika menyikapi hidup. Dan Allah telah menyiapkan panduannya bagaimana mengelola jiwa kita, mengelola jasad kita, tetap menjaga ruhani kita, kefitrahannya, agar tetap seperti awal penciptaan dan kembali kepada Allah dalam kondisi fitrah. Maka di ujung puasa kita adalah Idul Fitri. Artinya apa? Id itu artinya kembali fitri pada fitrahan. Jadi sesungguhnya 30 hari kita puasa di bulan Ramadan adalah dalam proses pensucian diri kita kembali kepada kefitrahan. Tapi untuk kembali kepada kefitrahan penting sekali kita untuk memahami tentang diri ini, ma'rifat kepada diri kita sebagai manusia. Maka ketika kita bisa ma'rifat kepada diri kita, kita akan bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ketenangan hidup akan diraih ketika kita bisa memahami diri dan memahami Allah, dan bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai pribadi hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itulah sesungguh-sungguhnya kebahagiaan dalam hidup. Kita hidup dengan penuh makna, kita hidup dengan penuh pengertian dan pemahaman, sehingga kita menjadi manusia yang sadar dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Kita tahu tentang hak diri kita tahu tentang hak Allah yang harus kita tunaikan. Kita tahu hak tentang manusia yang lain yang harus kita juga tunaikan. Hablum minallah, hablum minannasnya, itu bisa berjalan seiring sejalan, memiliki keseimbangan. Dan jiwa kita tetap dapat kita kelola dengan baik ketika menghadapi berbagai romantika kehidupan yang naik turun seperti roller coaster sekalipun. Kita bisa selamat dalam goncangan-goncangan kejiwaan yang akan datang kepada perjalanan hidup kita. Karena itu adalah sebuah kepastian. Ujian-ujian akan datang menggoncangkan hati dan perasaan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin nambah ilmu, nambah iman, nambah amal soleh, dan kita kembali kepada kefitrahan kita. Kita kembali kepada kesucian kita. Maka sungguh-sungguhlah rencanakan Ramadan kita dengan baik, dengan amal ibadah yang terbaik, dengan ilmu yang terus bertambah-tambah, sehingga pemahaman kita tentang diri, tentang Allah dan kewajiban-kewajibannya itu semakin kita pahami. Demikian pesan pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat dan tadkirah bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.